Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau jalan lagi dari Wai Apung ke Langgang Barat menuju ke Metro. Kita mau bahas-bahas sesuatu yang mungkin bisa dibahas. Yang pertama kita mau bahas soal apa namanya ya, hari ini yang lagi viral itu soal kritik mengkritik, dikritik, bebas mengkritik ya. Kritik itu ada banyak macam. Ada kritik yang memang membangun. Kritik membangun itu kritik yang memang positif, ada negatifnya, cuma dia memberikan warna yang berbeda. Sehingganya apa yang disampaikan dan apa yang ditangkap itu bisa memberikan sebuah perubahan. Itu yang disebut kritik yang memang positif. Saya katakan gitu. Ada kritik yang sifatnya sekedar menjelekkan. Itu kembali ke persepsi. Kalau itu kritik itu banyak macam dari itu kan. Jadi gini guys, satu, dari kritik yang positif. Dua, kritik itu tak ulangi, kritik yang positif dan diterima dengan positif. Yang kedua, kritik itu negatif tapi diterima dengan positif. Yang ketiga, kritik itu positif tapi diterima dengan negatif. Yang keempat, itu kritiknya memang negatif dan diterima dengan cara yang negatif. Jadi ada empat macam kritik ya. Itu apa namanya? Kita berikan contoh satu persatu. Yang pertama, kritik yang positif dan diterima dengan positif. Kebanyakan orang akan sangat mudah menerima kritik yang positif. Bukan kebanyakan, mungkin semua orang. Enggak juga ya. Ada beberapa orang yang ketika dikritik positif tadi itu, dia menerima dengan negatif. Bisa dikatakan ini mayoritas orang seperti itu. Ketika disampaikan kritik yang positif, maka dia akan menerima dengan positif. Itu kebanyakan kritik. Contoh, seseorang ini melakukan kebohongan. Apa yang disampaikan tidak selalu, hampir selalu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu. Apa yang dilakukan hampir selalu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Dia ditegur, wahai saudara, bapak, ibu dan seterusnya, setelah siapapun itu orangnya, lakukanlah sesuatu sesuai apa yang diucapkan, jangan mangkir dari apa yang disampaikan itu. Kan begitu. Berjalan. Kalau orang yang positif, itu akan menangkap kritik yang positif. Misal langsung dia sampaikan terima kasih atas kritik-kritiknya, kami akan yang enggak, kenapa pilih ini? Kritiknya seperti itu, sampaikan positif akan diterima dengan positif. Oke, baik, kami akan merubah sesuatu itu, akan merubah perilakunya seterusnya. Itu yang positif. Ada yang kedua tadi itu soal kritik yang negatif tapi diterima dengan positif. Contoh kritik negatif itu hanya memandang dari sudut pandang satu sisi saja, jeleknya saja. Contoh, ini kebijakan
di daerah Lampung kan, ini kita bicara di daerah Lampung ya, kebijakan untuk perbaikan jalan itu sangat buruk. Nah itu ekspresi otokritik yang apa namanya ya, negatif, karena memang buruk. Saya sampaikan faktanya memang buruk kan begitu. Lubang di mana-mana jelek sekali, jalannya jelek sekali, hampir menyeluruh di seluruh Lampung. Hanya di kota-kota besar saja kan, meskipun begitu di kota-kota besar jalan-jalan kecil juga jelek sekali kan. Itu kritik yang negatif. Untuk orang yang tidak anti kritik, dia akan menerima dengan positif. Oh ya, terima kasih atas saran-sarannya, atas masukannya, atas kritiknya terkait dengan kondisi jalan di sana. Mungkin apa namanya disampaikan manajemennya memang buruk, banyak korupsi terjadi di mana-mana, banyak anggaran jalan yang dipangkas di mana-mana dan seterusnya. Dia buka, maka akan kami perbaiki itu berikutnya. Oh, langsung perbaiki. Itu namanya kritik negatif yang diterima dengan positif, atau dengan kalimat-kalimat yang lebih tegas lagi. Ini para pejabatnya kemana? Apa tidak pernah buka mata ketika lewat sini? Terbaca itu masih bahasa halus, kalau bahasa kasar tinggal silakan ditafsirkan sendiri. Atau kebijakan ekonomi di negeri ini selalu pada periode pemerintahan kali ini begitu rancu utangnya nambah terus sampai hari ini sudah berapa ribu triliun dan seterusnya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini hajatan nih, ada hajatan sebelah dan masih boleh di sini ya, di sini hajatan masih boleh, tapi beberapa waktu yang lalu nggak boleh. Bahkan ada yang cuma karena hajatan yang datang tidak apa namanya sudah dihimbau, dan bahkan dari pihak berwenang sudah menghimbau juga dan datang bahkan bagi-bagi masker, tapi tetap dikasuskan, bahkan didenda dengan banyak duit dengan banyak itu kan kritik, tinggal seseorang bisa menerima atau enggak secara positif kan begitu. Kalau terima dengan positif ya kami akan melakukan begini, akan tanggulangi begini, terima kasih atas kritiknya dan seterusnya. Itu yang ketiga adalah kritik yang positif. Kritiknya positif tapi ditangkap dengan cara negatif. Contoh, ini kasusnya misal apa ya Mbak, itu misal soal hukum yang tebang pilih. Karena ada di medsos itu kan banyak, kadang banyak nyambung, terkadang ada ya beberapa dari tokoh kita kan menyampaikan kritiknya positif, bahwasanya tegakkanlah hukum secara adil, jangan tebang pilih, tegakkan hukum pada siapapun yang memang bersalah. Itu kan kritik yang positif. Kemudian untuk penerimaan yang negatif, itu ya kita bisa lihat sendiri bagaimana kadang hal-hal yang kecil bisa jadi delik aduan, bahkan bisa dimasukkan ke penjara, padahal bisa dimediasi dengan cukup minta maaf atau dengan hal-hal yang tidak sampai ke ranah pidana kan begitu. Kurang lebih begitu. Atau hal-hal lain, contoh ada orang yang perilakunya kurang baik, suka berbohong atau suka berjanji tapi banyak yang diingkari, misal sampaikan dengan positif, Bapak, Ibu, Saudara, Sob, Bro, kalau memang punya janji-janji ditepati, soalnya itu nanti bisa memberikan citra buruk pada dirimu sendiri dan berdampak panjang kepada orang lain, karena akan menuntut sampai di akhirat karena janjinya sudah diucapkan seperti itu.
Kalau nerimanya negatif, ya terserah saya kan begitu. Atau dengan kalimat-kalimat lain, ya karepku itu kan lambe-lambeku dewi. Atau lah gue ketemu kritik aku pengen kota gini begini kan, nah itu kan berarti kritiknya positif tapi diterima dengan negatif. Ada lagi kritik yang negatif, yang terakhir ya, kritik negatif yang diterima dengan cara yang negatif juga, penyikapan yang negatif juga. Contoh, ada orang, ini kasusnya banyak di jalan-jalan ya biasanya. Di jalan-jalan itu kan sering orang naik motor, kita ketemu orang naik motor, tapi dia sen kanan beloknya ke kiri, atau sen kiri beloknya ke kanan. Karena dia membahayakan pengendara yang lain, kita tegurlah dia, "Oi bro," atau kita ganti kata-kata lain, "Bu," kata kebanyakan ibu-ibu, "Bu, lek ngesen ngiri ya beloknya ngiri, lek ngesen kanan beloknya kanan," gitu. Ya ternyata nggak terima, malah memberikan komentar-komentar yang menyakitkan. Ya ini motor-motorku dewe, aku nak jalan-jalan juga dewe, serah karepku dewe kan. Salah ya bro. Oke, rawat, contohnya salah. Terpengaruh yang pertama mau sekali. Yang kedua, ini kritik yang negatif tapi diterima dengan cara negatif juga. Contoh, biasa ketemu di jalan ya, kalimatnya sing salah, ibu-ibu ini. Ya mungkin terbawa emosi juga kan, terbawa emosi. Ngomonglah gitu, "Bu, naik motor yang bener, sekolahin dulu jarinya," kan gitu. Dia tahu sannya maksudnya. Ini kan pakai bahasa metafor. Bahasa metafor. Tiga juga bahasa kasar kali ibu kan. Ya kalau bapak mungkin lebih, anak muda warnanya kan lebih, biasanya lebih galak juga. "Woi," ya keluar kata-kata binatang mungkin ya, dan seterusnya. Diterimalah kritik negatif itu dengan cara negatif juga. Turunlah dia dari motor, akhirnya berkelahi. Begitu. Jadi kritik dan respon seseorang terhadap kritiknya itu minimal ada 4 aja itu. Kritik yang positif, yang kemudian diterima dengan positif, direspon dengan cara yang positif juga. Yang kedua, kritik negatif yang diterima dengan cara yang positif. Yang ketiga, kritik yang positif tapi diterima dengan respon yang negatif. Yang keempat adalah kritik negatif diterima dengan cara yang negatif, sikap yang negatif. Begitu, kurang lebih begitu. Oke, mari kita ketika memang hidup dalam dunia sosial, kita tidak hidup sendiri. Manusia itu hidup dengan orang lain. Jika kita berbuat salah dan dikritik oleh orang lain, maka terimalah kritik itu dengan cara yang bijak. Selama kritik itu disampaikan dengan cara positif, kan nggak ada salahnya kalau kita terima dengan cara yang positif juga. Ketika pun kritik itu disampaikan dengan cara negatif, maka kita juga tidak salah ketika menerimanya dengan cara yang positif. Jadi nggak ada istilah baper, ngambek, mutung, itu sini baper, sini lapor. Oke, begitu. Kita lanjutkan di bincang-bincang yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.